Halo kawanku podcast, hari ini Rani akan ajak kalian jalan-jalan di Dekranasda, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ayo kita masuk. Kalau dilihat di dalam nih ya kawan, wah banyak sekali tenunan-tenunan dari 22 kabupaten kota milik dari UMKM yang ada di Provinsi NTT. Nah, Dekranasda menjadi wadah tempat di mana para UMKM penenun maupun UMKM non-tenun untuk bisa mempromosikan hasil karya mereka. Wah, kalau kita lihat di sini bagus-bagus ya tenunannya, berwarna-warni. Bangga loh menjadi anak NTT. Sekarang Rani akan ajak kita ke laboratorium dapur. Ini dia Laboratorium Dapur Dekranasda Provinsi NTT. Ada banyak sekali produk-produk kopi berupa saset ataupun yang sudah dikemas dengan sedemikian indah untuk dipajang dan untuk dijual. Ada juga nih alat untuk membuat kopi maupun untuk melebur kopinya lebih halus nih. Ini adalah alat roaster langsung dari Italia, produk Itali dong, mereknya Max. Hebat kan Dekranasda? Kalau begitu, kita akan langsung saja nih ngobrol dengan Wakil Ketua Dekranasda Provinsi NTT, Ibu Maria Francisca Jogo, yang merupakan istri dari Wakil Gubernur NTT. Yuk! Saya Juli Sutrisno Laiskodat, Ketua Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengajak semua masyarakat Nusa Tenggara Timur menonton KOE Podcast. Podcastnya para UMKM binaan Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ayo bersama-sama giatkan gerakan cinta produk lokal Nusa Tenggara Timur dan bersama-sama membangkitkan ekonomi menuju sejahtera. Bagi para pelaku UMKM lokal yang ingin bergabung, mari datang kunjungi Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Ayo, tunggu apa lagi? Tongkrongin ya! Halo kawanku podcast, setelah tadi kita sudah keliling-keliling ruangan di dalam Dekranasda, sudah lihat-lihat ya banyak tenunan yang cantik, juga ada beberapa ruangan seperti kafe. Dan kali ini kita sudah berada di laboratorium dapur, tempat di mana pembuatan kopi berlangsung. Spesial sekali hari ini kami hadirkan untuk kawanku podcast salah satu yang menarik ya terkait dengan UMKM yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana Dekranasda ini sebagai wadahnya. Oleh karena itu saya tidak sendirian, karena di tempat ini saya sudah bersama dengan istri dari Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur yang merupakan Wakil Ketua dari Dekranasda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Halo Bunda. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Bunda. Jadi Bunda ini nama lengkapnya nih ya, Ibu Maria Francisca Jogo. Tapi lebih akrab kita sapa Bunda aja ya. Ya. Boleh. Oke. Bunda 2 biasanya. Bunda 2, iya. Bunda 1 tuh Ibu Ketua Dekranasda. Betul. Bunda 2 saya. Ada Bunda 3 juga. Ada Bunda 3? Yang hari-hari di sini. Oh, yang hari-harinya ya, di sini. Nanti kita juga akan ngobrol nih sama Bunda 3 ya. Baik, sebelum kita lanjutkan lagi obrolan kita yang seru banget di pagi ini, kita akan izin dulu untuk membuka masker ya. Oke. Nah, ngobrolnya lebih betul. Lebih enak, lebih jelas. Betul, lebih jelas, lebih enak. Suaranya Bunda juga terdengar. Aduh, merdu sekali. Baik, kita tahu bahwa Dekranasda ini adalah Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasti banyak juga yang penasaran dan ingin tahu sebenarnya untuk apa Dekranasda ini dibentuk dan supaya mengayomi atau tujuannya untuk apa begitu sebenarnya. Dekranasda ini singkatan dari Dewan Kerajinan Nasional Daerah. Dekranasda Provinsi NTT ya Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi NTT, di mana kami mewadahi semua UKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Wah, luar biasa. Semua UMKM ya? Semua UKM. UKM juga? Waduh, luar biasa. UKM. Nah, ini kalau Bunda boleh kasih tahu ke kita nih, semenjak Dekranasda ini berdiri nih, sudah sejauh apa sih pencapaiannya untuk mengayomi para UKM yang ada di NTT? Yang selama kami memimpin di sini itu kami semua UKM yang datang ke sini kami wadahi.
Ya, tentu ada aturan-aturan yang harus mereka mereka jalanin. Iya. Ya, dan kita semua tahu bahwa UKM itu tidak semuanya mereka itu punya kemampuan finansial yang cukup. Jadi kami juga membantu juga untuk hal itu. Misalnya untuk perizinannya, untuk apa namanya tuh peralatannya itu kami fasilitasi. Oh begitu ya. Ya. Kalau bisa dikira-kira nih Bunda, ada berapa banyak UKM atau UMKM yang sudah bergabung di Dekranasda? Saya tidak tahu persis tapi cukup banyak. Cukup banyak Iya. ya. Jadi UMKM itu mulai dari tenun, kemudian kuliner, kemudian salah satunya ya kopi ini. Iya betul Iya. betul. Ini yang sangat-sangat banyak sebenarnya juga Iya. ya UKM kopi. Itu di luar tenun ya, artinya Iya. non tenun ya. Iya. Apa selain kopi kalau non tenun ada apa saja? Ada kelor. Oh iya, Ya, kelor kelor, juga. Kopi, ya kuliner. Kuliner ya, makanan, seperti dendeng. madu. Oh, madu juga ya? Iya, Oh, madu. ya, Kita madu. di sini madunya sangat banyak dan UKM yang bawa madu ke sini itu kami tes dulu. Ya, tes kualitasnya. Betul betul Ya, betul. sehingga yang memenuhi syarat yang kami jual. Kalau tidak memenuhi syarat, mereka harus merubah, harus menjalani pemeriksaan dan lain-lain sampai memenuhi syarat, termasuk dari Balai POM-nya. Iya. Ya, tidak boleh ada ini itu yang membahayakan kesehatan. Nah, itu baru kami jual. Kalau sudah memenuhi syarat-syarat itu, baru kami jual di toko Dekranasda. Oh, berarti tidak sembarangan ya Tidak, UMKM ya. untuk memasukkan produknya di Dekranasda. Dan semua itu pun juga melalui proses penyaringan ya. Penyaringan. Wah, ya. seperti itu. Berarti memang kualitasnya, wah Ya. sudah pasti yang bagus dong, yang terbaik. Jadi kalau mau kemana-mana mau beli oleh-oleh langsung aja ke Dekranasda juga Dekranasda, boleh ya, ya. Bunda ya. Ya. Nah, perkembangan sejauh ini sampai dengan saat ini ada nggak sih Bunda suka dukanya begitu di Dekranasda ini terkait dengan mungkin saja ada keluhan atau mungkin harapan atau mungkin masukan-masukan daripada UMKM yang ada? Ya. Keluhannya itu kami suka UMKM itu kami melakukan pendampingan sampai ke dapurnya. Langsung ke dapur dapurnya. mereka di rumah Ya. atau di mana gitu ya? Ya, jadi keluhannya utama itu kadang-kadang SOP yang kita sudah berikan itu ada yang tidak dijalani. Oh. Seperti itu. Jadi kalau untuk UMKM makanan ya, itu yang perlu kami sangat tekankan itu kejujuran. Jadi tanggung jawab moral karena ini menyangkut makanan yang dimakan oleh kita. Jadi itu memang mereka harus benar-benar taati itu. Tapi kalau aturan-aturan itu dilanggar dan kalau pemeriksaan laboratorium menunjukkan bahwa oh ini tidak layak, ya kami tidak jual. Iya benar. Berarti memang selalu ada pendampingan, Ya. pemberlakuan SOP-nya harus benar-benar dijalankan. Ya. Pendampingan ini pun juga reguler ya, Bunda? Ya, reguler. Terjadwal ya? Ya, terjadwal. Wah, berarti kalau mau dibilang yang mendampingi ini teman-teman dari Dekranasda cukup banyak dong ya, karena UMKM-nya juga cukup banyak ya. Cukup banyak kan ya, kita di bawah Dekranasda ini kan di bawah perindustrian ya, dinas perindustrian. Jadi ada orang-orang yang Dari dinas. yang paham dan ahli lah di Oh, bidang gitu. itu ya. Tapi pernah- Dan mereka tahu apa yang harus mereka buat. Ya, berarti pasti sangat-sangat kalau mau dibilang sih sudah terpenuhi begitu ya persyaratannya, SOP-nya sudah harus ya. Ya. Kalau tidak maka tidak dijual. Ada tidak Bunda satu cerita begitu, maksudnya ada UMKM yang oke setuju nih awalnya datang produknya bagus nih, tapi begitu setelah dilakukan pendampingan ternyata mengecewakan. Itu di awal saja. Berikutnya mereka sudah melanggar SOP. Ada beberapa peringatan yang sempat diberikan gitu dari Dekranasda. Sejauh ini belum, dan tentu kalau orang pengen maju dia akan berusaha untuk ya lebih baik ya. Betul. Ya. Nah, tadi Makin juga hari makin baik. itu yang diinginkan Ya. ya, pastinya semakin Ya. hari semakin baik, kemudian Ya. juga produknya laris Ya. begitu. Nah, bicara soal larisnya produk dan support dari Dekranasda ya, selain Ya. tadi pendampingan, kemudian selain tadi peralatan begitu dan sebagai wadah, ada tidak semacam kayak sosialisasi atau mungkin BIMTEK lah begitu, bimbingan teknik lah untuk para UMKM khususnya kalau di kuliner harus seperti apa, kalau yang tenun harus bagaimana begitu. Ada tidak seperti itu, Bunda? Kalau sejauh ini untuk Dekranasda sendiri yang melakukan tidak, tetapi itu dari dinas perindustrian. Mereka Oh. suka ada kegiatan seperti itu ya, pembinaan terhadap UKM.
Begitu, dan itu nanti Dekranasda membantu untuk menyampaikan kepada UMKM untuk mengikuti ya. Pastinya memberikan kepada Dinas Perindustrian daftar ya, semua teman-teman UMKM yang sudah bergabung di Dekranasda. Antusiasnya bagaimana nih teman-teman UMKM? Antusiasnya sangat tinggi mereka ya. Luar biasa. Ada nggak cerita sukses dari UMKM setelah mereka bergabung dengan Dekranasda? Banyak ya. Yang paling itu para penenun ya, para penenun yang paling merasakan hal ini karena promosinya tuh sangat luar biasa, dan mereka dulu sangat sulit menjual mereka punya hasil tenunan, tetapi sekarang dengan adanya Dekranasda yang mewadahi kita, dari mama-mama penenun itu kelompok-kelompok tenun kita Dekranasda beli putus, jadi kita bantu menjual mereka, jadi kita beli putus dari mereka dan kita taruh tenunannya di toko Dekranasda, dan kami mengarahkan kerjasama dengan pemerintah supaya kalau ada tamu-tamu untuk datang belanja di sini gitu. Jadi sehingga ya penjualannya cukup lancar, sehingga mama-mama penenun sangat merasakan itu untuk terus produktif terus produksi. Betul, itu yang paling penting ya, karena kan kekecewaan itu menyebabkan jadi malas, putus asa untuk membuat lagi. Padahal itu kalau mau dibilang budaya dari kita turun temurun nih, budaya atau adat yang nggak boleh hilang sebenarnya ya. Apalagi tenunannya langsung dengan tangan ya, dan alat yang tradisional sekali. Itu terus dibudidayakan juga dari Dekranasda. Iya, terus. Dan kami juga bantu dengan benang, dan kami melakukan pelatihan-pelatihan untuk kaum milenial juga supaya mereka juga, karena yang melakukan menenun ini kan banyak orang tua. Iya, kan akan habis generasinya, gitu ya Bunda. Jadi baru-baru ini Dekranasda melatih 1000 penenun milenial, dan hasilnya sangat luar biasa. Wow, hebat. Dan itu mereka usia rata-rata berapa itu Bunda yang ikut? Usia yang tamat SMA, yang lagi kuliah, tertarik ya, yang butuh sekolah, luar biasa. Minatnya sangat tinggi. Wah, dan itu hasilnya kita langsung Dekranasda langsung beli. Oh, pantasan ya, jadi beli dan dijual, ditaruh di toko Dekranasda. Oh, jadi dan satu lagi kami juga kerjasama dengan ASITA, Asosiasi Pariwisata, supaya para pelancong, turis kalau datang jangan lupa berkunjung ke toko Dekranasda. Harus itu. Supaya supaya ada perputaran, perputaran ekonomi di situ. Jadi hasil produk dari UKM ini bisa cepat terjual. Oh, luar biasa. Menarik sekali ya Bunda ceritanya tadi, luar biasa sekali. Dekranasda bukan hanya mewadahi UMKM tapi juga kaum milenial nih untuk mencintai budaya mereka, salah satunya tenun tadi, cara membuat tenun, bagaimana minatnya sampai 1000 tadi ya Bunda? 1000 milenial. Itu sudah campur laki-laki dan perempuan? Campur laki-laki perempuan dan di seluruh kabupaten di NTT. Seluruh kabupaten kota di NTT. Waduh, luar biasa. Wah, makasih. Ini siapa Bunda? Ini Joshua. Ini roster kami. Roster kebetulan kami di Dekranasda ini kami punya laboratorium kopi. Ini mesinnya yang ada di sini. Ada mesinnya di sini. Mesin rosternya, dan kami sangat peduli dengan anak kaum milenial supaya mereka bisa mempunyai lapangan kerja. Dan kami UKM kopi di NTT ini yang tersebar di beberapa kabupaten kami bantu mesin roster. Jadi produk-produk kopi yang ada di sini itu proses roastingnya itu sudah pakai mesin semuanya. Semuanya udah pakai mesin yang ini? Semuanya pakai mesin. Sudah dikirim? Sudah dikirim semua, sudah sampai ke UKM. Keren. Pantas rasa kopinya juga kualitasnya terjamin. Dan kami mengirim anak-anak muda kami, salah satunya Joshua. Ya, kami kirim ke Bandung untuk belajar untuk ngerosting kopi dengan benar dan baik. Sehingga bisa menghasilkan kualitas kopi yang baik. Mantap. Karena kopi yang enak itu selain dari kebunnya, 30% itu dari roastingannya. Setuju. Saya setuju sama Bunda. Kita boleh ngobrol sedikit nih sama Joshua ya Bunda ya? Boleh. Joshua boleh dibuka maskernya sebentar? Iya. Nah, ini Kakak Joshua nih, boleh lihat ke kamera sebentar? Nah, Kak Joshua kalau boleh tahu, saat ini kopi yang disiapkan buat Bunda dan juga buat saya, ini kopi apa namanya? Kalau ini kopi Arabica, kebetulan dia dari daerah Olbiteno, letaknya dekat Gunung Fatuleu.
Ya, di situ. Oh. Jadi di Pulau Timur juga ada kebun kopi. Saya baru tahu kalau di Pulau Timur ada kebun kopi loh Bunda. Iya. Ya. Di Fatuleu, Di Gunung Fatuleu, Fatuleu iya. itu. Waduh, ini diambil dari sana. Iya, di sana. Kopi Arabica. Kopi Arabica. Manfaatnya buat kita apa nih? Ini nggak masalah nih kalau saya belum sarapan nggak apa-apa nih saya minum. Oh, nggak masalah. Soalnya Oh. ini dia juga ringan. Ringan ya, Iya. Arabica ringan. Waduh, terima kasih Iya. Kak Joshua. Semangat terus ya di sini. Wah, ini membuktikan bahwa Dekranasda juga mengayomi para milenial nih. Salah Iya. satunya Kak Joshua nih, Iya. hebat. Oke Kak, terima kasih. Boleh Oke. kembali deh. Kita mau coba dulu kopinya ya, Boleh, Bunda. silakan. Bunda nggak apa-apa nih minum kopi. Saya minum kopi tiap Pencinta pagi. kopi. Iya. Oh, sama Kopi dong itu ya. bagus juga buat kesehatan. Oh, betul, Iya. setuju juga. Tapi jangan Iya. berlebihan ya. Jangan berlebihan ya. Ayo, mari kita dulu. Kita Iya. coba nih Arabicanya racikan dari Joshua. Joshua. Ini buat yang suka rasa kopi original kayak gini nih rasanya. Tapi kalau kalian pengen yang manis bisa tambahin gula, iya kan Kak Joshua? Jangan ya, itu merusak cita rasa kopi Arabicanya ya. Ya, betul. Betul, ini enak rasanya, banget. enak Enak banget. banget. Tidak pahit. Segar. Segar. Ya, ada asam-asam buahnya. Ya. Segar, Jadi segar. enak sekali. Apalagi buat pencinta kopi Arabica. Udah kayak iklan kopi Arabica. Oke. Nah, Bunda, Ya. kita masih ngobrol nih ya soal produk-produk non tenun nih, Non-tenun. seperti tadi kopi bahkan sampai menyekolahkan juga. Ya. Itu kan luar biasa tuh Bunda. Kalau boleh tahu program itu sejak kapan sih Bunda? Program untuk sampai 2021. 2021 kemarin ya? Ya, Oh. 2021 ya. Ada berapa banyak teman-teman kita yang pergi? Cukup banyak ya? Yang pergi waktu itu berempat ya, 4 ya? 4 orang. Roster 4. Rosternya 4. Dan mereka ini tugasnya melatih lagi calon-calon roster yang baru. Oh Ya, gitu, wah seperti hebat. itu. Luar Jadi biasa. kalau kita memberi bantuan mesin, kita juga melatih mereka menggunakan mesin ini merosting dengan baik. kopi. Siapapun boleh Bunda untuk artinya mau datang untuk belajar begitu roasting kopi dari teman-teman di sini, siapapun boleh. Tentu pelaku-pelaku UKM kopi pasti Khusus boleh. ya, pelaku pelaku UMKM. UKM kopi. Oke. Iya. Kaum difabel? Difabel juga. Ya, kami juga ada mengirim juga kaum difabel. Ada Bunda. Kirim ke Bandung untuk belajar roasting. Hebat ya Iya. berarti. Iya. Yang penting dia mampu dan mau ya. Iya. Dan juga pelaku UMKM ya. Pelaku UKM. Siapapun itu boleh, Boleh, bahkan iya. akan diwadahi juga oleh Dekranasda ya, Iya. disupport juga ibaratnya Support, kayak gitu. Wah keren. Iya. Nah itu tadi seputar kopi ya Bunda. Kalau kita bicara soal kelor nih Bunda, nah sampai sejauh ini sudah sejauh apa support Dekranasda untuk kelor? Wow, kalau Dekranasda sangat concern dan sangat memberi perhatian terhadap petani-petani kelor, kelompok-kelompok petani kelor, UKM kelor. Kami membantu memfasilitasi dengan mesin pengering, kami mengedukasi mereka cara proses pengeringan, cara membuat teh dan membuat bubuk sehingga bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Dan teh kelor NTT ini terbaik di dunia nomor 2 dan nutrisinya sangat bagus yang terkandung di dalam kelor ini, sehingga kami dari PKK Dekranasda kan satu ini ya, Iya. satu wadah juga lah gitu lah. Jadi kami Lembaga. Ibu Gup dan itu membawahi Dekranasda dan Iya. PKK. Jadi kegiatan di PKK juga kita bisa kerjasama Dekranasda. Jadi kami PKK mengambil produk-produk kelor dari Dekranasda, kami bagikan ke desa-desa untuk program mengatasi gizi buruk. Oh, Iya. wah. Jadi kami bagikan ke ibu hamil, ibu menyusui, gitu. Jadi Hebat. produk-produk kelornya. Setuju dan Seperti itu. bubuk kelor, Keren. kelor, dan lain-lainnya. Ya. Wow, keren ya. Iya. Berarti para petani kelor ini senang banget dong Ibu. Senang. Happy Ya, dong, bahagia ya. karena selain diberikan alat, disupport juga edukasi, bagaimana Edukasi. cara mereka memproduksi kelor yang bagus dan yang hebat kualitasnya. Ya. Itu kan juga pasti butuh belajar ya. Belajar. Orang-orang yang ada nggak kerjasama maksudnya untuk memberikan edukasi pelajar itu orang dari luar atau orang kita sendiri di Bunda? Orang kita sendiri. Oh ya? Dan dia memang di binaan Dekranasda juga, tetapi dia memang ahli di bidang itu juga. Itu salah satunya yaitu dari dapur kelor, dia yang Dari dapur. dipercayakan oleh kami untuk
edukasi, membuat kelompok-kelompok petani gitu. Koordinator gitu. Sebagai koordinator lah. Wah hebat ya, Seperti dari itu. dapur kelor ya? Iya, dari dapur kelor. Kalau untuk alat pengering itu juga dari luar atau kita juga yang Ada yang dari luar, ada yang udah produk dari pelaku kelor. pelaku Ya, kelor sendiri ya. yang memproduksi ya? Ya. Wah, berarti harus lebih banyak digencarkan yang kita buat sendiri daripada Ya. kita ambil di luar ya Bunda ya. Ya. Karena itu juga mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga nih terkait masalah alat pengering ini. Wah, tadi saya juga sempat lihat alat pengeringnya ada di Ya, situ, ya. lumayan besar Besar, ya. ya. Bisa lampu-lampunya di dalam kayak gitu, luar biasa. Itu juga sudah dikirimkan ke teman-teman Pelaku UKM, iya kelor. Sudah khususnya. banyak sekali yang dikirim. Oh, Iya. sudah banyak. Untuk produk kelor sendiri nih, Bunda, selain sebagai teh kelor yang menjadi produk andalan itu apa nih dari Dekranasda? Sementara ini teh dan Teh. bubuk. Teh dan bubuk Teh ya? dan bubuk ya. Oh. Tapi produk lainnya yang ikutannya itu udah banyak sekali, keripik kelor, sabun kelor, kemudian coklat kelor, banyak sekali. Iya, saya pernah coba coklat kelor, enak, Iya, enak, iya. enak sekali. Dan produknya semua ada di Dekranasda. Ada di Dekranasda. Betul. Ya. Jadi kalau yang penasaran mau tahu rasanya seperti apa dan mungkin mau beli untuk dikirim ke keluarga yang ada di luar dari Kota Kupang Ya. atau luar negeri juga boleh ya, biar tahu nih produknya NTT yang amazing banget selain kopi juga kelornya. Kalau kita bicara soal milenial ya Bunda, saya juga mau kasih tahu ke Bunda nih, kalau ke podcast ini juga kita nih milenial yang sangat keren. peduli terhadap UMKM juga Bunda. Iya. Jadi memang kita ingin sekali kolaborasi ya bersama dengan Dekranasda untuk bisa mempromosikan UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur ini. Oh, berarti UKM juga bisa memanfaatkan podcast Yes, ini betul Bunda. untuk mempromosikan produk-produknya. Betul, jadi kami memang media untuk promosi. Jadi silakan aja nih Bunda bisa kasih tahu ke UMKM-nya untuk datang ke podcast untuk bisa mempromosikan semua produk-produknya mereka. Oh, ini ada biayanya nggak nih? Oh, tidak ada biaya, Wow, tidak tuh, dipungut. tidak ada biayanya. Silakan Gratis. UKM promosikan produk-produk kalian sehingga Betul. lebih dikenal oleh masyarakat NTT dan masyarakat Indonesia Dan- pada umumnya. Betul. Dan kalau bisa sampai ke luar negeri. Amin, maunya sih begitu ya harapannya. Ya. Karena kalau bicara soal ke podcast nih Bunda, kita kan YouTube nih Bunda. Ya, Jadi otomatis tidak ya, akan gitu. pernah lekang oleh waktu. Kapanpun bisa dilihat terus, bisa ditonton terus nih Ya, produk-produknya ya. juga. Oh ya Bunda, Ya. dengar-dengar juga sudah ada aplikasi terbaru ya dari Dekranasda. Oh iya, Dekranasda udah punya lapak Dekra. Lapak Dekranasda kalian bisa melihat itu di aplikasi store Android, ya. iya. Ya, bisa buka di aplikasi store dan bisa melihat semua produk yang ada di di Dekranasda, produk-produk UKM dan bisa dibeli secara online dan bisa dikirim juga. Wah, Ya. otomatis kalau kita sudah lihat produknya, Ya. terus kita mau pesan, Ya. langsung dikirim karena dengar-dengar juga sudah bekerja sama dengan perusahaan logistik terbesar nih ya untuk masalah antar-antarannya ini ya yang ada di betul. Indonesia. Ya. Wah, seru nih Ya. Dekranasda. Jadi lebih mempermudah untuk menjual produk hasil-hasil dari produk UKM punya. Ya. Luar biasa, keren ya. Dan memang selalu menggunakan teman-teman milenial nih untuk bisa berpartisipasi juga ya, mengembangkan produk-produk dan promo juga UMKM yang ada di Nusa Tenggara Timur. Waduh, seru sekali dan Dekranasda kayaknya semakin hari semakin berkembang ya Bunda ya. Dan itu kita mengharapkan makin besar Dekranasda ini. Ya. Betul. Ada nggak Bunda yang baru lagi nih teman-teman UMKM yang baru juga ingin bergabung, UMKM baru di tengah pandemi COVID? Oh, banyak sekali. Justru di pandemi COVID ini banyak sekali yang datang membawa hasil-hasil usaha mereka. Ya, Begitu ya. banyak sekali, ya. Namun tetap sekali lagi harus melalui proses Ya. seleksi, penyaringan ya. Ya. Betul, Ya, nah itu yang izin, penting. harus punya izin PIRT dari Balai Pemeriksaan Balai POM, segala itu semua langkah-langkah yang harus diikutin oleh UKM. Nah, Ya. jadi jangan lupa kalau ingin datang ke Dekranasda, sebelum disodorkan produknya, kita harus seleksi dulu nih produk-produknya sudah betul-betul layak untuk dijual atau enggak dari segi higienisnya, kebersihan, ya. dan kejujuran juga saat mengerjakannya. Ya, Benar ya gitu. Bunda ya? Ya. Karena kan selalu ada tim juga yang memonitoring dan juga mendampingi ya, Bunda. Oke. Harapannya Bunda sih untuk Dekranasda ke depan ini bagi UMKM seperti apa? Ya, kami mengharapkan Dekranasda ini langkah
kami kan tidak selalu menjabat di sini. Pada saat kami sudah tidak menjabat, kami mengharapkan Dekranasda ini tetap eksis, lebih maju lagi, Amin. lebih bagus dan bisa mewadahi seluruh UMKM yang ada di NTT. Wah, harapan bukan hanya harapan Bunda loh, itu harapan UMKM semua juga Ya. ya. Dekranasda ini tetap ada, tetap eksis pastinya. eksis, ya. Betul, apalagi dengan program-program masih ada ya program 2022 dari Dekranasda. Selalu ada Selalu ada. Program-program baru selalu ada. Keren, dan melibatkan anak muda juga. Anak ya. muda. Milenial. Nah, jadi semua yang kerja di sini ya 80% anak milenial. Keren. Ya, mereka punya ide-idenya luar biasa, sangat-sangat membantu kami. Apalagi Ibu Ketua Dekranasda kami juga kan sangat sibuk, harus urus PKK, harus mengurus yang lain-lain. Jadi anak milenial ini sangat membantu kami dengan sekarang dengan zaman yang serba canggih teknologi digital, digital, anak-anak muda sangat membantu. Betul Ya. betul ya. Lagian Ibu juga masih kayak anak muda kok. Bunda masih anak muda, serius loh Bunda. Mungkin karena bergaul sama anak muda tiap hari ya Bunda ya, anak milenial ya. Bergaul sama Rani juga jadi makanya Bunda awet muda terus nih. Oke, ini juga harapan kita semua pastinya, dan sekali lagi bagi UMKM yang ada di seluruh provinsi Nusa Tenggara Timur yang sudah bergabung dengan Dekranasda, Go Podcast dan juga Dekranasda sudah berkolaborasi, dan kita akan terus mempromosikan UMKM untuk semakin maju, bangkit menuju sejahtera. Itu harapan Kita semua. Betul. Ya. Terima kasih Bunda terima sudah kasih. bersama dengan Go Podcast untuk hari ini. Sukses selalu buat Bunda, jaga kesehatan dan selalu sehat ya pastinya. Baik, Oke. baik. Sampai jumpa di lain kesempatan kawan Go Podcast. Dadah. Ya.